Sebenarnya, ajaran spiritual Nusantara sudah lama menyadari konsep atau hakikat dari dimensi kuantum ini. Ini adalah dimensi yang paling dalam dan paling kecil yang menyusun seluruh materi di alam semesta, yang berisi kekosongan absolut yang saling terhubung dengan medan-medan kuantum di seluruh semesta. Namun, karena dulu belum ada yang namanya fisika kuantum, maka pengetahuan ini dianggap tersembunyi atau gaib dan hanya diajarkan kepada murid-murid tarekat kebatinan di tingkatan yang sudah tinggi, yang dianggap gurunya siap untuk menerima pengetahuan ini. Mengapa sih pengetahuan ini dulu dirahasiakan? Karena pengetahuan ini mengandung ajaran filsafat sekaligus memerlukan tingkat kecerdasan manusia yang cukup tinggi untuk memahaminya. Sekarang, dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, pelan-pelan ilmu yang dulu dianggap gaib, tersembunyi, atau wingit sekalipun mulai ditemukan penjelasannya satu persatu. Bahkan orang awam pun bisa mempelajarinya melalui media-media yang banyak terbuka dan bisa diakses publik. Salah satunya adalah ilmu tentang bagaimana rahasia memasuki medan kuantum melalui meditasi yang sudah diajarkan oleh leluhur kita yang dinamakan sebagai meditasi suwung. Jika Anda ingin menciptakan takdir Anda sendiri, jika Anda ingin mewujudkan sesuatu menjadi realita atau kenyataan, jika Anda sedang mempraktekkan law of attraction dan ingin agar apapun yang Anda impikan terwujud menjadi nyata, maka Anda bisa mewujudkannya sendiri dengan cara membuatnya menjadi nyata, dimulai dari medan kuantum Anda sendiri. Untuk memasuki medan kuantum dan menciptakan takdir, maka Anda perlu memasuki dimensi ini dalam bentuk kesadaran murni atau pure consciousness atau pure awareness. Ini adalah sebuah kesadaran diri sejati, jati diri Anda yang sudah terbebas dari hijab-hijabnya, yang terdiri dari pikiran, jiwa, dan tubuh. Anda bukanlah siapa-siapa dan tidak sedang menjadi apapun selain hanyalah sebuah kesadaran belaka. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mencapai kondisi kesadaran murni ini tadi? Anda bisa mencapai kondisi kesadaran murni jika Anda terbiasa hidup di momen sekarang. Dan di Nusantara ada sebuah bentuk latihan yang bisa membantu Anda mencapai kondisi ini. Latihan ini bernama meditasi suwung atau meditasi kesadaran. Ini adalah bentuk meditasi sehari-hari yang biasa dilakukan oleh leluhur-leluhur kita sejak ribuan tahun silam. Cara melakukannya juga gampang. Saat meditasi, Anda tidak perlu mengkondisikan diri Anda untuk fokus atau mengamati suatu objek tertentu. Anda hanya perlu hadir di momen sekarang dan membiarkan setiap apapun yang terjadi di dalam diri maupun di luar diri. Apapun yang terlintas di pikiran, perasaan apapun yang timbul tenggelam selama meditasi, sensasi fisik apapun yang terasa selama meditasi berlangsung, Anda hanya perlu diam dan menjadi pengamat saja. Meditasi ini bisa dilakukan setiap hari, rutin selama 10-15 menit sehari. Nah, ternyata jika meditasi suwung atau meditasi kesadaran ini dilakukan secara rutin, dalam beberapa waktu kemudian, pikiran dan jiwa Anda akan meluruh semakin tenang, hingga mereka benar-benar mengendap dan tidak terlihat lagi. Demikian juga dengan suara-suara dalam batin Anda, entah suara dari pikiran, jiwa, atau dari yang lainnya, ini sudah tidak lagi terdengar. Kondisi batin Anda sudah hening. Anda biasanya juga akan merasakan seperti berada di tengah-tengah sebuah kekosongan, di mana di situ tidak ada lagi siapa-siapa, bahkan tubuh fisik Anda pun rasanya sudah luruh. Anda tinggal sebuah kewaspadaan murni atau kesadaran murni atau pure consciousness yang mengamati, mendengar, dan merasakan segala sesuatu secara apa adanya. Tidak ada lagi intervensi dari pikiran, jiwa, atau dari luar diri Anda. Anda juga telah merasakan kesadaran Anda melebur dengan sekitar Anda, dan Anda mengalami sensasi perasaan yang sulit untuk didefinisikan. Anda juga merasakan Anda telah melebur dalam kekosongan tanpa batas saat Anda mulai memahami makna hadir di momen sekarang. Ini adalah sensasi kemanunggalan atau oneness. Anda telah menjadi satu dengan semesta, dan juga menjadi satu dengan kesadaran universal yang menjadi perwujudan Tuhan. Hening, tenang, absolut, dan kosong tanpa batas. Tapi Anda tetap sadar. Jika meditasi kesadaran atau meditasi suwung ini Anda kerjakan rutin, bisa saja sensasi kemanunggalan atau keheningan absolut tersebut tidak Anda rasakan dalam meditasi. Tapi bisa jadi malah terjadi saat Anda sedang beraktivitas sehari-hari. Namun biasanya orang yang terbiasa melakukan meditasi kesadaran akan menjadi lebih tenang gelombang otaknya dalam kesehariannya, sehingga pikiran, perasaan, dan tindak tanduknya lebih tenang dan lebih terkontrol. Anda pun akhirnya akan terbiasa dengan sendirinya untuk hidup di momen sekarang.
dan lebih mudah menjadi sebuah kesadaran murni dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, karakteristik pikiran Anda sekarang menjadi lebih kalem, bahkan dengan sendirinya mudah turun ke gelombang alfa atau theta, di mana keduanya adalah gelombang otak tempat kita memasuki pikiran bawah sadar kita dan kita bisa memprogram atom-atom di dimensi kuantum dari sana. Dimensi kuantum bisa Anda akses melalui pikiran bawah sadar Anda juga. Hidup di momen sekarang adalah kunci untuk memasuki keheningan absolut tersebut. Ini adalah rahasia untuk menciptakan takdir Anda sendiri di masa depan. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan takdir yang Anda mau, tulis dalam selembar kertas di tengah-tengah. Contohnya, Anda ingin memiliki mobil sport tahun depan. Yang kedua, kemudian di sisi sebelah kiri takdir Anda, tuliskan secara detail karakter takdir yang akan Anda ciptakan untuk masa depan secara spesifik. Misalnya nih, Anda ingin mobil sport dengan merek ini, harganya segini, warnanya segini, dan lain-lain. Yang ketiga, di sebelah kanan takdir atau sebelahnya nomor 1, tuliskan perasaan-perasaan apa saja yang Anda akan alami ketika takdir Anda terwujud. Misalnya Anda merasa tertantang adrenalinnya, Anda merasakan senang dan bangga, Anda merasakan keberlimpahan karena berhasil memiliki sport car, dan masih banyak lagi. Dan perasaan ini harus benar-benar Anda rasakan sekarang, seolah-olah itu telah menjadi kenyataan di masa depan. Kemudian kalau sudah, baca lagi tulisan nomor 1 sampai nomor 3 dalam kondisi Anda sudah rileks atau tenang. Lalu biarkan pikiran bawah sadar Anda bekerja di ranah kuantum secara otomatis untuk mewujudkan hal-hal tersebut menjadi nyata. Anda tidak perlu mempertanyakan, merisaukan, mengkhawatirkan, atau meragukan apakah hal ini akan bekerja atau tidak. Anda cukup lepaskan ke semesta apa yang telah Anda baca tadi, dan Anda bisa kembali melakukan aktivitas sehari-hari sambil menjaga vibrasi Anda tetap positif. Ketika vibrasi Anda positif, maka emosi-emosi yang cenderung Anda rasakan sehari-hari juga merupakan emosi yang luhur, seperti keberanian, sukacita, cinta tanpa syarat, damai, bahagia, dan masih banyak lagi. Ketika Anda mampu menjaga frekuensi batin Anda tetap berada di frekuensi emosi-emosi luhur, maka energi Anda juga semakin besar. Maka semakin mudah Anda mewujudkan takdir Anda menjadi nyata secara tidak Anda sadari. Pikiran bawah sadar Anda sebenarnya selalu bekerja untuk kehidupan Anda, membantu Anda mewujudkan takdir-takdir Anda menjadi nyata, walaupun Anda jarang menyadarinya. Nah, orang yang sabdodadi atau orang-orang sepuh di bidang kebatinan yang suka jadi kenyataan omongannya, sepertinya memang sudah memahami konsep ini, dan mereka terbiasa mempraktekannya sehari-hari. Hal ini mudah saja sih bagi mereka, karena mereka telah terbiasa untuk hidup dalam keheningan, hidup di momen sekarang, dan mereka biasanya memiliki frekuensi batin dan energi yang sangat tinggi.